Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi trigonometri untuk subbab identitas trigonometri. Kita akan membahas perbandingan trigonometri untuk titik P, X, Y pada lingkaran yang berpusat di O. Jadi kita buat dulu kartesiusnya, sebuah lingkaran yang akan berpusat di O seperti ini dengan jari-jarinya sebesar R. Saya misalkan di sini titik P, X, Y, lalu saya tarik garis lurus seperti ini dan ini saya beri nama titik Q. Artinya OQ ini adalah sebesar X, sedangkan PQ ini adalah sebesar Y. Kemudian saya misalkan bahwa POQ ini adalah sudut theta, maka kita akan bisa mendapatkan perbandingan trigonometri terhadap theta adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, sinus. Sinus itu adalah depan dibagi dengan miring, berarti Y dibagi R. Kemudian kosinusnya berarti samping per miring, X per R. Lalu tangannya adalah depan dibagi samping, yaitu Y per X. Kemudian kosekan itu adalah miring dibagi dengan depan atau R per Y. Lalu untuk sekan itu adalah miring dibagi samping atau R per X. Dan terakhir untuk nilai kotangannya adalah samping dibagi dengan depan atau X per Y. Selanjutnya, apabila OPQ ini saya beri nama sudut alfa, maka kita bisa mencari perbandingan trigonometri. Untuk sudut alfa, sinusnya depan per miring berarti X per R, kemudian kosinusnya samping per miring Y per R, tangannya adalah depan per samping berarti X per Y, kemudian kosekannya adalah miring dibagi dengan depan berarti R per X, sekannya adalah miring dibagi samping atau R per Y, dan terakhir nilai kotangannya adalah samping dibagi dengan depan atau Y per X. Selanjutnya, mari kita ingat lagi bahwa ini adalah sebuah segitiga siku-siku, artinya sudut PQO ini adalah 90 derajat, dan kita ingat bahwa jumlahan sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi bisa kita tuliskan bahwa theta kalau kita tambah alfa, lalu kita tambah ini siku-sikunya tadi 90 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Atau kita dapatkan bahwa theta ditambah alfa, hasilnya sama dengan ini kita kurangi jadi 90 derajat. Ini akan jadi materi pengantar untuk menentukan rumus-rumus trigonometri, yaitu rumus-rumus pasangan sudut komplement. Perbandingan trigonometri terhadap sudut theta dan juga alfa saya tulis ulang di sini. Kemudian silahkan diperhatikan bahwa nilai sinus alfa yang adalah X per R ternyata sama dengan kosinus theta yang adalah X per R. Lalu ini yang tadi ya, yang sudah saya tuliskan bahwa theta ditambah alfa adalah 90 derajat, maka alfa itu bisa saya tulis jadi 90 derajat dikurangi theta, hanya pindah ruas biasa. Dengan demikian, kita peroleh bahwa karena tadi sinus alfa sama dengan kosinus theta, sama-sama X per R, lalu alfanya saya ganti dengan 90 derajat dikurangi theta. Maka kita dapatkan kesamaan bahwa sinus 90 derajat dikurangi theta, itu akan sama dengan kosinus theta. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita cari yuk mana yang sama lagi. Di sini, sinus theta itu Y per R. Di sini Y per R itu adalah kosinus alfa. Berarti kita dapatkan bahwa kosinus alfa sama dengan sinus theta. Alfanya kita ganti jadi 90 derajat minus theta. Dengan cara yang sama, berikutnya kita peroleh juga ada tangan alfa ini X per Y, yang sama-sama X per Y ini adalah kotangan theta. Sehingga akan kita peroleh, kalau alfanya kita ganti, berarti jadi tangan 90 derajat min theta sama dengan kotangan theta. Next, Y per X itu adalah kotangan alfa, sedangkan di sini dia adalah tangan theta. Berarti kita peroleh kotangan alfa sama dengan tangan theta, sama-sama Y per X. Kalau kita ganti alfanya dengan 90 derajat min theta, akan kita peroleh kotangan 90 derajat min theta sama dengan tangan theta. Berikutnya, sekan alfa itu R per Y sama dengan kosekan theta. Maka kita peroleh bahwa sekan 90 derajat dikurangi theta akan sama dengan kosekan theta. Dan terakhir, kosekan alfa yang sama dengan R per X ini sama dengan sekan theta. Artinya, kosekan 90 derajat dikurangi theta akan sama dengan sekan theta. Nah,
Keenam rumus ini kita sebut sebagai rumus-rumus pasangan sudut komplement. Komplement itu yang kalau dijumlah nanti hasilnya 90 derajat. Oke, kita masuk yang berikutnya, rumus hubungan perbandingan, yaitu ada dua macam. Tangen theta itu sama dengan sinus theta dibagi kosinus theta, serta kotangen theta itu adalah kosinus theta dibagi dengan sinus theta. Rumus yang ketiga kita sebut sebagai rumus hubungan Pythagoras. Kita lihat lagi segitiga siku-sikunya. Seperti ini, ada sudut theta, ada sudut alfa, kemudian sinus theta itu kan depan per miring ya, Y per R. Lalu kalau ini saya pindah ruas, akan kita peroleh Y itu sama dengan R kalinya sin theta. Begitu pula untuk kosinus theta, itu samping per miring X per R, maka kita peroleh X itu sama dengan R cos theta. Berdasarkan teorema Pythagoras, jumlah kuadrat sisi-sisi yang tegak itu akan sama dengan kuadrat sisi yang miring, atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X dan Y-nya kita gantikan dengan R cos theta dan juga R sin theta, maka akan kita peroleh bahwa R cos theta dikuadratkan tambah R sin theta dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya ini bisa kita keluarkan menjadi R kuadrat kali kosinus kuadrat theta tambah sinus kuadrat theta itu sama dengan R kuadrat. Karena R di sini R kuadrat ini bukan 0, maka kita bisa mencoretnya, kita bagi dengan R kuadrat sehingga kita peroleh bahwa kosinus kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta ini akan menjadi sama dengan 1, berapapun sudut theta. Next, rumus hubungan Pythagoras kedua diperoleh dari rumus hubungan Pythagoras pertama, yaitu tadi kosinus kuadrat theta ditambah sinus kuadrat theta sama dengan 1. Kalau ini saya bagi dengan kosinus kuadrat theta untuk kedua ruas, maka yang ruas kiri akan jadi 1, ditambah sinus kuadrat theta dibagi kosinus kuadrat theta, yang kanan menjadi 1 per cos kuadrat theta. Lalu karena ini sama-sama ada kuadrat ya, 1 ini kan bisa ditulis jadi 1 kuadrat, jadi kuadratnya bisa kita keluarkan seperti ini. Kemudian sin per cos itu sama adalah tangen, dan 1 per cos itu adalah sekan. Jadi kita peroleh 1 ditambah tangen kuadrat theta itu akan sama dengan sekan kuadrat theta. Ini adalah rumus hubungan Pythagoras yang kedua. Selanjutnya, rumus hubungan Pythagoras ketiga diperoleh dari rumus hubungan Pythagoras pertama yang kedua ruasnya dibagi dengan sinus kuadrat theta. Maka akan kita peroleh untuk yang ruas kiri, kita akan dapatkan cos theta dibagi sin theta yang dikuadratkan itu adalah kotangen kuadrat theta, sedangkan di ruas kanan 1 per sin kuadrat theta ini nanti akan menjadi kosekan theta yang dikuadratkan, sehingga kita dapat hubungannya kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Terakhir kita masuk ke rumus hubungan kebalikan. Tadi sinus theta itu adalah Y per R, kosekan theta adalah R per Y. Maka sinus theta dikali kosekan theta hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita tulis bahwa kosekan theta itu sama dengan 1 per sinus theta. Begitu pula untuk kosinus theta dikalikan dengan sekan theta itu juga nanti akan diperoleh hasilnya 1, atau sekan theta bisa kita tulis sebagai 1 dibagi kosinus theta. Dan terakhir, tangen theta kalau dikalikan kotangen theta ini nanti akan kita peroleh hasilnya 1, sehingga kotangen theta itu sama dengan 1 dibagi tangen theta. Nah, untuk apa sih kita mempelajari hubungan identitas trigonometri? Identitas trigonometri itu bisa digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri yang lain, atau juga bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Sebagai contoh, ini kita diminta untuk membuktikan sebuah identitas lain, yaitu kosinus pangkat 4 theta dikurangi sinus pangkat 4 theta akan kita buktikan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Kita berangkat dari ruas kiri terlebih dahulu. Di sini pangkat 4 itu kan bisa saja kita tulis sebagai pangkat 2 yang dikuadratkan. Maka kita dapatkan kosinus kuadrat theta dikuadratkan dikurangi sinus kuadrat theta dikuadratkan. Lalu kita ingat lagi bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu bisa kita nyatakan menjadi A plus B, kita kalikan dengan A min B. Sebagai A itu adalah kosinus kuadrat theta, sebagai B adalah sinus kuadrat theta. Maka A plus B kita dapat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, sedangkan A min B-nya
adalah cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Selanjutnya, dari rumus hubungan Pitagoras, kita dapatin bahwa cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu kan 1. Jadi, kita tinggal melihat yang cosinus kuadrat theta min sin kuadrat theta. Selanjutnya, karena cosinus kuadrat theta, kalau kita tambah dengan sinus kuadrat theta itu sama dengan 1, berarti kita bisa menulis bahwa cosinus kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat theta. Nah, ini yang akan menggantikan cosinus kuadrat theta di sini, sehingga kita peroleh jadi 1 min sin kuadrat theta, kemudian masih ada min sin kuadrat theta lagi. Jadi, kalau kita gabungkan menjadi 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi, kita sudah membuktikan bahwa ruas kiri cosinus pangkat 4 theta dikurangi sinus pangkat 4 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa membantu untuk belajar. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.